Mahasiswa mengancam akan melakukan aksi demo yang lebih besar jika kasus pembunuhan Vina tidak segera diusut tuntas. Hal ini disampaikan dalam aksi demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 12 Juni sore. Awalnya, mahasiswa menuntut agar Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto keluar. Mereka ingin berdiskusi terkait kasus Vina yang tengah menjadi sorotan publik. Namun setelah menunggu selama lebih dari 1 jam, Kapolres tak kunjung muncul. Mahasiswa pun nekat menerobos barikade polisi hingga memicu aksi saling dorong. Koordinator aksi, Gimnastiar, mengatakan ada 5 poin tuntutan utama kepada aparat penegak hukum. Salah satunya adalah mendesak polisi untuk menangani kasus Vina tanpa intervensi dari pihak manapun. Mereka juga menuntut tanggung jawab penuh dari Kapolres jika terbukti ada kesalahan dalam penanganan kasus Vina. Adapun mahasiswa yang ikut demo tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau Permahi Cirebon Raya. Meski sempat terjadi aksi saling dorong, mahasiswa akhirnya memilih untuk membubarkan diri. Ingin banyak sekali menuntut dengan banyaknya kasus yang mandek. Kerja kalian apa? Ratusan mahasiswa menggelar aksi demo di depan Polres Cirebon Kota pada Rabu 12 Juni sore. Mereka menuntut agar kasus pembunuhan Vina dan Eki diusut secara tuntas. Koordinator aksi, Gimnastiar, menilai penanganan kasus Vina masih menimbulkan kegaduhan, terutama setelah polisi menangkap Peggy Setiawan dan menghilangkan 2 DPO. Hal ini menimbulkan spekulasi liar terkait adanya dugaan salah tangkap. Salah satu orator bahkan mempertanyakan kinerja polisi dalam menangani kasus ini. Adapun mahasiswa yang ikut demo tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cirebon Raya. Sempat terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dengan polisi sebelum akhirnya demonstrasi bubar. Namun mahasiswa mengancam akan melakukan demo yang lebih besar jika kasus Vina tidak segera diusut tuntas. Salam Permahi! Salam Pemilu! Kami menuntut supaya kasus ini dikeluarkan, dan kami ingin menuntut jangan sampai dengan adanya kasus ini banyak lagi orasi, tahan dulu. banyak kasus-kasus yang tidak diselesaikan secara adil. Kami sebagai rakyat ingin banyak sekali menuntut dengan banyaknya kasus yang mandek. Kerja kalian apa? Berantas narkoba? Mana mungkin? Kerja kalian apa? Berantas korupsi? Mana serius? Apalagi kasus Vina ini. Kami ingin dari mahasiswa untuk mewakilkan dengan kasus-kasus yang ada beredar. Jangan sampai kasus Vina ini masuk dan berhenti begitu saja. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Akhirnya terkuak keberadaan Kahfi, anak Pak RT di kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Rupanya Kahfi dan keluarganya masih tinggal di lingkungan tersebut. Namun sang ayah yang bernama Pasren itu memang sudah tak menjabat lagi sebagai ketua RT. Pak RT Pasren dan anaknya Kahfi pun kini dicari keberadaannya oleh publik. Politisi ternama, Deddy Mulyadi yang juga ikut mengawal kasus ini pun mengaku kesulitan untuk bertemu dengan mereka. Pak RT yang lama itu sulit ditemuin, kata Deddy Mulyadi dikutip dari YouTube-nya, Kamis, 13 Juni 2024. Menurut Paman Saka Tatal, Sadikun, sejak kejadian itu Pak RT sempat diusir oleh warganya. Sebab ia dianggap tidak melindungi warganya dengan mengungkap fakta yang sebenarnya. Sempat diduga sudah pergi dari wilayah itu, Kahfi nyatanya masih tinggal di rumah tersebut. Kahfi dan Pasren masih tinggal di RT 2/10, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Mereka tinggal di rumah yang berdekatan dengan terpidana Sudirman. Rumah itu juga dekat dengan warung Bu Nining, yang jadi tempat para terpidana berkumpul sebelum pindah ke rumah Pak RT. Antara rumah Kahfi dengan warung Bu Nining hanya berjarak sekitar 50 meter. Rumah itu juga masih dihuni oleh Kahfi dan keluarganya.
Namun, hingga kini penyelesaian kasus tersebut belum menemui titik terang. Meski Polda Jabar berhasil menangkap Peggy Setiawan yang diduga adalah tersangka utama, tetapi publik masih meragukan. Tak hanya itu, publik juga meragukan dengan para terpidana yang kini dijebloskan ke dalam bui. Bahkan kasus ini makin terlihat semrawut dengan munculnya saksi-saksi yang mengklaim mengetahui kejadian itu. Kasus ini pun membuat 3 nama perwira polisi disebut-sebut yang paling bertanggung jawab. Ketiga polisi ini pun didesak untuk dicopot bila kasus pembunuhan Vina dan Eki tak kunjung selesai. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi, menyebut ada 2 polisi yang patut dicopot dalam kasus ini. Ia juga meminta kepada Kapolri untuk segera mencopot Kapolda Jawa Barat saat ini, Irjen Ahmad Wiyagus serta Dirkrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan. Menurutnya, kinerja Polda Jawa Barat menangani kliennya tidak profesional. Kapoldanya copot, Dirkrimumnya copot, kenapa saya bilang gini, sekarang ini, pagi tadi saya bertanya ke tim saya seharusnya klien saya habis masa penahanan tanggal 10 Juni, pagi tadi belum ada surat perpanjang penahanan kok bisa, ujar Marwan dalam acara di salah satu TV swasta yang tayang pada Rabu, 12 Juni 2024. Nah ini maksud saya kelalaian seperti ini, berarti tidak ada keprofesionalan sementara saya sangat menghargai sekali Kapolri, ujarnya. Sementara itu, tak hanya 2 polisi tersebut yang menuai kritikan. Kapolresta Cirebon Kota saat ini, AKBP M. Rano Hadianto, turut menjadi sasaran. Puluhan mahasiswa yang menggelar demo penuntasan kasus Vina dan Eki, meminta Kapolresta saat ini untuk mundur dari jabatannya jika kasus ini tak bisa diselesaikan. Keberadaan Pak RT Pasren dan anaknya Kavi menjadi sorotan lantaran keduanya merupakan saksi penting dalam kasus pembunuhan Vina. Rupanya Pasren sempat diusir oleh warganya seusai bungkam kasus Vina Cirebon. Kini Pasren dikabarkan sedang sakit hingga tak lagi mau memberikan keterangan. Dikutip dari Tribun Jakarta, hal itu disampaikan Paman Saka Tatal yakni Sadikun saat ditemui oleh Dedi Mulyadi. Sadikun menyebut Pasren dinilai tidak bertanggung jawab saat 7 warganya ditangkap pada 8 tahun yang lalu. Bahkan Pasren tidak memberikan keterangan apapun untuk membela warganya saat diminta keterangan di kantor polisi. Padahal keterangan Pasren mampu meringankan para tersangka. Pasalnya saat malam pembunuhan Vina, 5 terpidana mengaku tidur di rumah Pasren. Namun ia memilih tidak ikut-ikutan agar anaknya tidak terseret dalam kasus pembunuhan Vina. Bahkan ketua RT itu lepas tanggung jawab saat anaknya Kavi sudah dibebaskan oleh pihak kepolisian. Kini Pasren dilaporkan sedang sakit. Hal itu disampaikan oleh menantu Pasren hingga tak mengizinkan tim Tribun untuk mengambil video rumah Pak RT dari jarak dekat. Pihak keluarga pun menyarankan agar meminta keterangan kepada polisi saja, lantaran Pasren sudah memberikan keterangan pada 8 tahun yang lalu.